kita buka kajian awal pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholitan kami salaman wa ala alihi wa baik wassalam wa ba'du. Jamaah kajian subuh rahmatullah. Pagi ini kita akan menyampaikan kultum kuliah 17 menit. Bukan 7 menit, 17 menit. Ya Mbah ya, 17 menit. Tapi hangat suasananya. Ya. Yang hadir pada aula masjid hari ini. Pagi ini judulnya Jumat pertama Ramadan. Jadi subtitlenya pentingnya niat dan tekad. Ya, kita masih di hari ketiga agar kita memahami pentingnya niat dan tekad. Ya. Kemudian memelihara ikhlas. Ya. Ini di awal-awal Ramadan harus kita pahamkan. Yang ketiga harapan. Semua manusia punya harapan apa yang akan kita peroleh di awal Ramadan ini. Sehingga kalau hari pertama kedua kurang bagus, ya setelah kajian hari ini lebih bagus lagi, lebih semua lagi amalan kita, niat dan tekad kita. Kemudian malam turunnya ayat pertama dan malam Lailatul Qadar yang terakhir itikaf. Tentu ini nggak saya kupas semuanya karena ini program sebulan atau 4 kali pertemuan, ya dalam rangka pembelajaran 3 SKS ya, 3 SKS ya. Nah, ini yang dengarkan juga banyak mahasiswa, banyak dosen. Jadi ini pelajaran 3 SKS sebulan. Agendanya apa? Agenda kita pagi ini adalah ada 5 ya. Namun 5 ini juga tidak bisa selalu banyak. Yang pertama antara niat dan tekad. Ya, niat dan tekad. Kemudian yang kedua antara muhsinin dan mutakin. Ya. Antara usaha dan harapan, bibit unggul dan terawat, dan panen raya. Ini yang tadi Ustaz Mustafa akan Allah berikan fi rajabah wa syabana wa balina ramadana itu sahih kok enggak? Itu khilafiyah, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Ya, jadi ada juga yang mengatakan setiap kali awal Ramadan itu awalur rahmah. Awal satuhu mahfirah dan itqam minanar kan. Itu juga dikatakan itu adalah dhaif. Ya. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas sedikit hal-hal semacam itu. Baik, kita mulai yang pertama ya, working performance ya. Kita akan melihat orang puasa itu dari tiap minggu, bagaimana evaluasi kita tiap minggu. Nah, tiap minggu ya. Kita lihat di bawah ini diagram gelap dan putih saya gambarkan, kira-kira kita masuk mana. Tapi dari gambar ini yang saya gambarkan di sini ya. Nah, gambar sini rata-rata malam tadi saya taruh di Masjid Agung itu yang pertama kedua itu softnya itu 6 penuh, 6 layak penuh panjang ya Masjid Agung itu. Semalam 35. 35. Jadi sudah kehilangan 1 soft. Ya. Itu baru hari ketiga. Ya. Nanti minggu depan kita lihat bisa jadi tinggal 4 soft. Ini satu persoalan. Jadi berarti antara niat dan tekad itu belum menyatu dalam jiwa manusia itu. Nggak tahu di istiqomah karena saya punya tugas di mana di Masjid Agung Mbah, tiap maghrib isya itu mesti tadabur sama Pak Ustadz Wandi dan ini Bapak ini ya. Ya. Kita lihat kira-kira
jamaah online dan offline itu yang mana? Yang hitam. Yang hitam itu gambarnya adalah semangat. Sebelah apa ya? Kalau jamaah online tolong dimatiin ya, di off ya. Siapa yang nyala itu? Namanya siapa yang nyala, yang on? Ya, evaluasi diri tiap pekan ini. Semangat, yang hitam itu, atau yang putih semangat, udah menurun putihnya, agak semangat lagi putihnya, minggu keempat, minggu terakhir, ini sebagai semangat. Yang hitam ini semangat, makin semangat, dan semangat sekali. Ya, ini gambar ini hanya gambaran survei saya gitu. Ya, meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, oke, Mbah Kiai hafal betul karena sudah sekian puluh tahun ngimami, pasti makin ke depan softnya. Ya, makin maju softnya. Ya, bukan makin mundur, makin maju, makin habis. Ini persoalan, ya. Oke, ya, kita bercanda saja sambil bercanda karena ini kultum, ya. Nah, kita lihat ini apa kira-kira, gambar apa ini? Ini seorang ibu membawa pohon, ya, tanaman, betul ya? Pohon tanaman ini sebetulnya lambang kita puasa, betul ya? Kita lihat artinya apa itu? Artinya ciri bibit unggul, ya. Ciri unggul gimana? Coba yang pertama ciri unggulnya apa ini? Kita masuk enggak? Hasilnya menguntungkan, ya. Kalau lihat tanaman ini bibit unggul, hasilnya menguntungkan. Secara bahasa majas, untung itu berarti untung dunia, untung akhirat. Kalau untung dunia itu kosong, harus untung dunia, ya. Yang kedua, cirinya apa? Ibarat tanaman, daun ini warna hijau, ya, sehat ini. Kalau kuning berarti udah hampir rontok, ya. Ya, hijau. Bunga juga warna-warni, ya, ada agak hitam, coklat, merah delima, ya, warna-warni. Baunya pasti harum. Ini kalau dicium baunya harum ini, bunga ini. Ya. Tidak mudah layu karena sehat, ya. Suka memandangnya. Semua suka memandangnya kalau seperti ini, ya, kayak yang dipandang, ya. Betul ya ibu-ibu? Lah, itulah RK. Apa itu RK? Rukun keluarga. RK adalah Ramadan Karim. Itulah, ya, Ramadan Karim. Ya. Maknanya apa? Betapa sukanya kalau kita ibadah kita tuh diterima. Betul. Diterima, kemudian dosa terampuni, ya. Itu namanya proses syariahnya kita tempuh, proses torekotnya kita dapat, ya, dengan puasa lapar dan dahaga dan menahan nafsu di siang hari, itu torekohnya. Harganya apa? Harganya kita terampuni. Ya, percuma kalau kita puasa nggak terampuni seperti minggu lalu yang saya sampaikan, dapatnya hanya lapar dan dahaga. Ya. Dan yang paling penting terdaftar sebagai warga surga. Ya, ini terpenting sebagai warga surga terdaftar. Sampai tahun ini selesai. Kalau tahun depan ternyata kita nggak puasa, bolong-bolong, ya terhapus lagi. Nah, kita mau nggak terdaftar surga terus tiap puasa? Tentunya harapan kita semuanya yang online juga kita harus dapat Ramadan Karim dengan ciri khas sebagai terdaftar sebagai warga surga selamanya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah antaranya dan tekad harus menyatu. Ulama mengatakan
Innamal a'malu binniyat lain dengan innamal a'malu bil khawatim. Lain loh. Ustaz Mustafa ini lain. Ya. Innamal a'malu binniyat itu sifatnya parsial, kata ulama. Parsial tuh ketika mau minum bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillahirrahmanirrahim, contohnya begitu. Ya. Mau ke masjid, mau subuhan, mau kutum. Itu niat parsial. Ya, bisa belum tentu bisa begitu. Ya, esoknya nggak bisa begitu, karena kata Mbah Yai, iman tuh gimana Mbah? Laju jalan kus, ya, naik turun, ya, itu. Maka dibarengi dengan tekad, ya, tekadnya bahwa sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ini namanya tekad sifatnya totalitas. Jadi kita ini apalagi kita udah umur di atas 50-60 tahun. 19 sudah 7 tahun. Ya. 77. Pak Tuh gimana sudah 72. Ya Pak ya? 73. Nah, saya masih 45, alhamdulillah. Daftar tunggu. Daftar tunggu. Ya. Nah, tunggu. Mbah Man sudah, Mbah Jo, udah berapa nih ya, daftar tunggu semuanya. Mbah Jo 80. Silakan ibu-ibu penarak sana. Ibu-ibu silakan. Ya, jadi ini persoalan niat dan tekad. Kita harus hati-hati betul. Jadi mau silakan duduk. Antara niat dan tekad itu tidak boleh dia-sia-siakan, diabaikan ketika kita berbuat amal. Ya Allah, amal ini untuk selamanya, untuk seterusnya. Jangan parsial. Parsial itu hanya dicatat oleh malaikat, ya parsial saja. Bagaimana dengan amal itu malaikat mencatat totalitas? Itu yang hebat itu. Ya. Sehingga Ramadan akan datang pun kita sudah paham, kita totalitas. Lah untuk itu apa? Untuk itu bagaimana? Untuk bisa parsial dan bisa totalitas. Ya. Ini primary goal Ramadan itu singkatannya M5. Ya. Kita tidak hanya sekedar menjadi muslim. Betul enggak? Kita tidak hanya sekedar jadi mukmin. Kita tidak sekedar menjadi orang muhsin, mukhlis, tapi mutakin. Sebagaimana Al-Baqarah 183, ya akhirnya tak mau putih salam kama aku takun, kan tujuan takun mutakin, ya ini yang utama ini, ya. Jadi M5 ini penting untuk kita pegang karena tujuan Ramadan Karim adalah membentuk bagaimana M5 ini betul-betul tertanam dalam hati kita. Jangan puas hanya sebagai seorang muslim, ya. Ya, sudah saya tuliskan di sini. Nah, M5, ya. Muslim, akar kata Islam, aslam, taslam, selamat. Jadi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, tidak ada pilihan kecuali masuk menjadi orang Islam. Ya. Orang yang disebut muslim, muslimin, muslimat, ya. Mukminin, mukminat, ya. Taslam, selamat. Ya. Kemudian setelah Islam ya kita muslim menjadi mukmin. Kata terpercaya amanah. Ya. Iman katanya iman. Ya. Yang puasa itu yang dipakai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhal muslimu, bukan? Ya iman. Karena iman itu ada dasar agar kita tertanam betul. Aman itu ya, amanah itu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi muhsin. Agar kata ihsan ya, semua amal tidak celah. Orang yang berihsan amalnya tidak celah, baik Allah selalu melihatnya, seolah-olah Allah melihat apa yang kita perbuat. Itu ihsan. Kemudian mukhlis, agar kata di ikhlas ya, tidak berharap apapun kecuali ikhlas, mengharap ridha Allah. Ya. Tidak ingin apa-apa, dunia itu surah pengen, hanya ridha Allah. Surah pengen motor mabur nanti,
Lah bikin Mbah apa Alphard orang mikirnya adalah dapat ridha Allah. Apa artinya naik motor mabur, naik apa kemarin itu yang ngajar David Jakarta tuh, yang orang Pasek itu. Naik apa Pak? Jeep pokoknya. Jeep Rubicon. Apa artinya Rubicon? Akhirnya nggak bisa masuk surga. Nggak bisa mengantarkan masuk surga. Ya. Lebih baik naik sepeda ontel, ikhlas, senang, tapi mengantarkan kita masuk surga. Ya. Yang terakhir, tahapan tertinggi adalah muttaqin. Agar kata takwa, ya, takut hanya pada Allah, sangat taat dan jauh dari hal yang haram. Ya, dari 5 tingkatan M5 inilah kita harapkan berpuasa ini kita akan mencapai apa yang diharapkan bagaimana surat Al-Baqarah 183. Itu kira-kira jamaah kajian subuh online dan offline. Semoga yang sedikit ini karena kultum pagi, semoga ada manfaatnya. Namun untuk lebih jelasnya kita buka sebagaimana biasanya forum tanya jawab diskusi. Monggo silahkan. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.